wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Sadia Wawai sebagai dosen pengampu mata kuliah film dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Ananda Tabah Noval Zaki sebagai moderator dan rekan saya yang bernama Ahmad Riza Bastoni sebagai pemateri 1 dan yang kedua adalah Mila Minhatul Maula sebagai pemateri kedua dan yang ketiga adalah Wafiq Akbar Hasibuan. Beradanya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara yang pertama, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara penyampaian materi, dan yang ketiga adalah acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi online ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua yaitu adalah penyampaian materi kepada saudari. Adapun acara yang kedua yaitu penyampaian materi kepada saudara Ahmad Riza Bastoni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Bastoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat manusia. Sebelumnya, apa sih filsafat manusia itu? Filsafat manusia sebenarnya adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang manusia. Di filsafat ini, manusia dijadikan sebagai objek penelitian atau sumber penelitian. Di filsafat ini menanyakan tentang jati diri manusia itu sendiri. Ilmu filsafat ini akan terus-menerus berkembang karena manusia sendiri adalah objek yang misterius dan akan terus berkembang juga. Jadi tolak dari filsafat manusia adalah pengetahuan, pengalaman manusia, serta lingkungan yang mencakupinya. Kemudian ada pengertian manusia. Menurut ilmu mantik, manusia disebut dengan al-insanu hayawun natik, yang artinya adalah manusia adalah binatang yang berpikir. Natik sama dengan berkata-kata, mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pikirannya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, manusia dapat diartikan sebagai makhluk yang berakal budi atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain, atau insan atau orang. Menurut pengertian ini, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi, nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Dalam bahasa Arab, manusia disebutkan dengan pertama al-bashar. Di sini manusia disebutkan sebagai makhluk biologis, yakni di mana manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh dan memerlukan makan, berkembang biak dan lain sebagainya. Selanjutnya ada al-insan. Al-insan ini berasal dari kata al-uns yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Insan dapat diartikan secara etimologi sebagai harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Al-insan ini lebih merujuk kepada kemampuan manusia dalam menguasai ilmu dan pengetahuan. Kemudian ada Bani Adam. Bani Adam ini diartikan sebagai manusia sebagai keturunan Nabi Adam yang mengandung pengertian bashar, insan, dan an-nas di dalamnya. Selanjutnya ada al-nas. Dalam Al-Quran menyebutkan al-nas sebanyak 241 kali. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam berhubungan dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Yang terakhir ada hamba Allah. Hamba Allah yang dimaksud di sini adalah al-mutabbat, yaitu yang diartikan dengan ditundukkan. Maka ini semua mencakup seluruh makhluk yang mencintainya dan yang tunduk kepadanya. Tapi ini lebih dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, karena mereka adalah hamba Allah yang paling mulia. Selain itu ada juga beberapa pendapat dari ahli filsafat. Yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulainya jiwa bersatu dengan raga. Pada awalnya jiwa telah berada lebih dulu sebelum jatuh ke dunia. Yang disebut manusia atau pribadi adalah jiwa itu sendiri, sedangkan badan oleh Plato dianggap sebagai alat yang berguna sewaktu masih hidup di dunia. Kemudian ada David Hume. David Hume berbicara mengenai pribadi, yang dimaksud dia adalah identitas diri, yaitu
kesamaan jadi diri manusia dalam kaitannya dengan waktu. Menyimpulkan bahwa pribadi hanyalah satu kumpulan persepsi yang saling menggantikan secara berturut-turut dengan kecepatan yang luar biasa, selalu mengilir dan bergerak. Syaratnya ada Immanuel Kant. Kant memahami pribadi sebagai berikut: sesuatu yang sadar akan identitas numerik mengenai dirinya sendiri pada waktu yang berbeda-beda disebut seorang pribadi. Jiwa itu sadar, maka jiwa adalah pribadi. Jelaslah bahwa bagikan identitas diri seorang pribadi mengandalkan kesadaran diri, yaitu kesamaan dimanapun dan kapanpun. Dan terakhir ada John Dewey. John Dewey ini berpendapat kata pribadi bagi dia adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari suatu grup atau masyarakat. Seseorang individu hanya bisa disebut pribadi kalau ia mengemban dan menampilkan nilai-nilai sosial masyarakat tertentu. Maka ada hubungan erat antara martabat seseorang sebagai pribadi dan peranannya di dalam masyarakat. Selanjutnya ada esensi manusia menurut beberapa aliran filsafat. Yang pertama ada materialisme. Menurut aliran ini, manusia adalah bagian dari alam. Manusia adalah objek yang substansinya adalah keluasan. Manusia adalah kumpulan sel dan sistem saraf. Manusia adalah daging tanpa jiwa yang menempati ruang waktu, mengalami perkembangan dan penyusutan sejalan dengan perjalanan waktu. Kemudian ada idealisme. Penganut ini berpandangan dengan deterministik atau tidak memiliki kebebasan. Berpendapat bahwa Tuhan adalah bebas dan tidak terhingga, tapi manusia sebagai bagian dari roh absolut maka tidak bebas dan berhingga. Kedudukan dan tindakan manusia sudah diatur sebelumnya oleh roh absolut. Tidak ada kebebasan individual karena yang bebas itu hanyalah roh absolut. Selanjutnya ada dualisme. Sungguhnya manusia tidak dapat dipisahkan antara dua zat atau raga dan roh atau jiwa, karena pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peranan penting. Jiwa tanpa roh, ia akan mati. Roh tanpa jiwa, ia tidak akan berbuat apa-apa. Dalam pendidikan pun harus memaksimalkan keduanya. Maksudnya tidak hanya salah satu saja, karena keduanya sangat penting. Kemudian yang terakhir ada eksistensialisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia merupakan eksistensi untuk atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang dari serba zat, serba ruh atau dualisme dari kedua aliran tersebut. Tapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri dunia. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatul Maula. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Riza. Langsung saja, esensi manusia menurut antropologi. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk individu atau individual being. Self-existence ini mencakup pengertian yang sangat luas, meliputi kesadaran adanya diri di antara semua realita, self-respect, self-narsisme, egoisme, martabat kepribadian, persamaan dan pribadi dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisasi. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk sosial atau social being. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, dan bagaimana bertanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Yang ketiga atau yang terakhir ada manusia sebagai makhluk sosial atau moral being. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk sosial bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Kesadaran sosial atau sense of morality tidak dapat dipisahkan dengan realitas sosial. Justru adanya nilai-nilai, efektivitas nilai-nilai, berfungsinya nilai-nilai hanyalah di dalam kehidupan sosial. Artinya, kesusilaan atau moralitas adalah fungsi sosial. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia. Hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya. Seperti A. Dalam pandangan monoteisme yang mencari unsur pokok
yang bersifat tunggal, yakni materi. Yang B, dalam pandangan materialisme menetapkan adanya dua unsur pokok sekaligus, yaitu materi dan rohani. Manusia secara individu tidak pernah menciptakan dirinya, akan tetapi bukan berarti bahwa ia tidak dapat menentukan jalan hidup setelah kelahirannya dan eksistensinya dalam kehidupan dunia ini. Yang selanjutnya adalah konsep kehendakan, kebebasan, dan perbuatan manusia dalam filsafat. Konsep pertama mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Manusia tidak bebas berkehendak dan berbuat. Perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Konsep kedua, perbuatan manusia adalah hakiki, bukan kiasan. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan sifat atau daya kebebasan itu pada manusia. Yang terakhir adalah kedudukan filsafat pada kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Yang kedua, berdasarkan hasil kenyataan itu, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafik Akbar Sibuan. Saya ingin mempresentasikan tentang filsafat pendidikan. Baik, filsafat pendidikan, kalau kita artikan secara terminologi, yakni filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna tersendiri. Akan tetapi, ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru, yakni soal tentang kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan pendidikan. Nah, itu adalah secara terminologi. Adapun secara etimologi, pendidikan secara istilah filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara hasil dan hakikat pendidikan, secara kritis, struktur, dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta. Baik, kemudian tujuan filsafat pendidikan menjadikan seorang sebagai manusia lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. Yang pertama, kemudian yang kedua ialah mendorong untuk dapat menjadi orang yang bisa berpikir sendiri. Dan yang ketiga ialah memberikan dasar-dasar pengetahuan. Yang keempat ialah yang keempat adalah bagaimana menjadikan sebuah pengetahuan menjadi suatu kesatuan. Kemudian objek kajian filsafat. Yang pertama ialah hakikat manusia sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. Kemudian yang kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu landasan berpikir dan mempengaruhi tatanan suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah tujuan pendidikan sebagai arah dalam pengembangan metode ataupun model pendidikan. Yang keempat, relasi antara pendidik dan yang dididik atau yang kita kenal dengan istilah siswa mempunyai ataupun sebagai objek dan subjek. Yang kelima ialah pemahaman dan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan. Kemudian yang keenam ialah metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siapa ataupun siswa atau peserta didik. Yang ketujuh ialah hubungan antara lembaga pendidikan dengan tatanan masyarakat dan organisasi
serta situasi sosial sekitar. Dan yang kedelapan, nilai-nilai pengetahuan sebagai aspek penting dalam pengajaran. Dan yang kesembilan, kaitan antara pendidikan dengan kelas sosial dan kenaikan tarif hidup masyarakat. Dan yang ke-10 ialah aliran-aliran filsafat yang dapat memberikan solusi atas segala permasalahan yang terdapat dalam dunia pendidikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dari pemateri tentang filsafat khusus, yaitu filsafat manusia dan filsafat tentang pendidikan. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup presentasi online ini dengan membaca Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.